kapan Jaish Muhammad akan mulai bangkit. Nah, ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah, yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi, sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam, kecuali batu itu menyatakan, ya Muslim, Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan terjadi. Dan insya Allah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong, silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan, ya, beberapa hari yang lalu, tentang bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya ad-dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaallah. Nah, fadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam, sebagaimana Rasulullah menyatakan, fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah, mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan, pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi kan. Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank, kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala, menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar, sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok siang باذنillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.